Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas sebuah soal tentang uji kompetensi keahlian atau UKK tahun pelajaran 2020-2021 untuk kompetensi keahlian akuntansi, keuangan dan lembaga. Jadi langsung saja, di sini saya sudah mempunyai sebuah soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2020-2021 paket 2 untuk kompetensi keahlian akuntansi. Jadi untuk soal akuntansi ini dikerjakan menggunakan sebuah aplikasi atau program di sebuah komputer yaitu Mayub. Oke. Jadi nanti kita akan mencoba menyelesaikan soal ini menggunakan aplikasi Mayub. Untuk selanjutnya kita bisa cek untuk soalnya. Di sini ada sebuah identitas perusahaan yang nantinya kita akan masukkan data-datanya ke aplikasi Mayub. Oke. Dengan ketentuan sebagai berikut ya. Untuk data informasi perusahaan bisa kalian lihat di sini sudah jelas sekali ya. Untuk ketentuan yang pertama misalkan di sini sudah ada penjelasannya dimulai dari periode akuntansi tahunannya di sini dari 1 Januari per 31 Desember. Dan untuk periodenya 12 bulan. Untuk transaksinya mata rupiah ya, mata uangnya rupiah. Oke. Untuk selanjutnya di sini tentang transaksi pembelian, di sini ada perhitungan PPN atau pajak pertambahan nilai. Di sini ada masukannya sebesar 10% dari nilai pembelian. Kemudian juga ditambahkan ada beban transport. Kemudian ada ketentuan termin juga di sini 5/10 net 50 untuk pembelian, dan untuk keterlambatannya di sini ada denda sekitar 1% dari nilai hutang. Untuk pengeluaran kas di sini kalian bisa lihat untuk pengeluaran kas ini dilakukan di atas 1 juta itu dilakukan dengan cek ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini apabila pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Dan untuk pengisian kas kecil di sini ketika saldonya 500.000 atau kurang. Untuk selanjutnya ada transaksi penjualan di sini untuk PPN-nya juga hampir sama 10%. Kemudian ada juga transport, kemudian ada termin. Untuk terminnya di sini 1/10 net 30. Kemudian ada denda 1%. Kemudian apabila ada dilakukan secara tunai ditambah 10% ya. Jadi PPN. Kemudian untuk penerimaan kas di sini di store langsung ke bank. Kemudian untuk sistem yang lainnya di sini ya. Untuk persediaannya ada metode PIFO. Untuk penyusutan aktiva tetap dihitung menggunakan metode garis lurus ya. Dan untuk penyesuaiannya di sini penyusutan dicatat dengan beban depresiasi yang dilakukan pada setiap bulan. Ya, itu untuk informasi umum pada perusahaan. Dan untuk selanjutnya ada daftar akun ya di sini. Kemudian ada neraca saldo per 1 Desember 2018. Kemudian ada keterangannya juga ya. Ada daftar customer dan saldo piutangnya, dan ada supplier dengan saldo hutangnya. Kemudian yang terakhir ada daftar produk ya di sini untuk informasi perusahaan pada saat kita nanti akan membuat perusahaan. Untuk yang lainnya di sini adalah tentang dokumen-dokumen transaksi yang nantinya kita masukkan saat perusahaan sudah siap ya di sini. Oke, langsung saja kita mulai pengerjaannya. Dimulai dari identitas perusahaan. Jadi kita akan membuka aplikasi Mayub Accounting di sini ya. Kebetulan untuk aplikasi accounting Mayubnya di sini saya menggunakan versi yang 18 ya. Oke. Untuk soalnya di sini sudah ada juga dalam hard file. Jadi di sini saya bisa ngecek langsung dari Word atau dari catatan yang ada di sini ya. Yang pertama kita untuk membuat
informasi umum tentang data perusahaan, kita akan membuat di menu create untuk membuat data perusahaan baru ya. Tinggal create. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk step selanjutnya kita langsung next saja. Untuk yang di sini adalah berisi tentang informasi perusahaan. Jadi di sini untuk yang di atas ini tidak perlu diisi saja, yang di bawah tentang data perusahaan yang kita isi ya. Nama perusahaannya di sini adalah PT Cahaya ya, di sini. Untuk yang selanjutnya kita isi, misalkan di sini ada alamat ya. Kemudian ada telepon. Oke. Untuk informasi perusahaan kurang lebih seperti ini ya. Untuk informasi juga apabila ada kesalahan bisa kita edit ya di kemudian hari di sini untuk informasi. Untuk selanjutnya kita next. Untuk accounting year-nya kita bisa pilih untuk tahunnya kita di tahun 2018 disesuaikan dengan soal. Kemudian last month di sini kita pilih Desember dan conventionnya dari Januari. Untuk accounting periodenya tadi di sini 12 ya. Kemudian kita next. Ini adalah informasi yang tadi. Untuk build account-nya misalkan kita akan pilih yang auto import to accounting di sini ya. Kemudian kita pilih media penyimpanan yang akan kita simpan datanya. Misalkan kita akan coba membuat data di C di folder Mayob 18 dengan nama PT Cahaya. Kasih keterangan misalkan ada nama masing-masing di sini ya. Oke, kita save. Kemudian kita next. Untuk selanjutnya kita akan coba langsung ke command center ya. Oke, jadi di sini sudah masuk di tampilan awal Mayob ya, setelah membuat perusahaan ya. Untuk selanjutnya kita akan mengisi data akun ya. Jadi bisa kalian cek di sini ada data akun. Jadi langkah pertama adalah memasukkan atau menyesuaikan daftar akun yang dipakai di sini ya. Jadi pertama kita isikan untuk teknisnya di sini saya akan coba langsung saja ya mengisinya di account list. Oke. Untuk mudahnya di sini kita bisa langsung kategorikan ya. Jadi supaya tidak bingung di all account, kita bisa langsung kategorikan per kode ya. Yang pertama kita akan masukkan. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung mengisi atau mencatat daftar akun. Oke, langsung saja yang pertama. Kita tentukan dulu akun tipenya. Di sini yang pertama ada bank ya. Untuk kedua ada PT Cash ya. Sama untuk kodenya. Untuk cara mudahnya bisa kalian tekan Alt N untuk baru. Untuk selanjutnya di sini ada account receivable. Untuk yang lainnya kita bisa taruh di kode other asset.
Untuk selanjutnya kita masukkan liability. Untuk account payable kita akan sesuaikan dengan account payable. Untuk yang lainnya bisa ditaruh di order liability. Untuk yang selanjutnya ada kategori long term liability atau hutang jangka panjang. Di sini ada Bank Mandiri. Ya. Untuk akunnya di sini bisa, apabila ada kesalahan bisa dicek ya. Untuk yang selanjutnya kita ada equity. Selanjutnya di income ada pertama Oke, untuk yang selanjutnya yang selanjutnya
Oke, next dia dari income, ada interest, dan yang terakhir ada di other expense. Oke. Untuk daftar akunnya bisa kalian cek ya. Di sini sudah diisi semuanya yang sesuai dengan yang ada di sini ya. Dan keterangan-keterangannya di sini sudah ada. Untuk langkah selanjutnya kita akan menyesuaikan akun-akun yang tadi dicek dan link account ya. Di sini ya. Untuk masuk ke link account bisa kalian pilih di menu link ya, yang ada di menu setup link account ya. Untuk yang pertama kita akan menyesuaikan link account untuk akun banking ya. Jadi di sini ada akun untuk history bankingnya. Kita akan memilih di cash in bank ya. Use account. Oke. Untuk yang lainnya di sini kita tidak diubah, kemudian tinggal di OK. Untuk yang selanjutnya kita akan menyesuaikan link account untuk sales ya di sini. Oke, jadi sesuai dengan soal tadi ya. Untuk receivable trackingnya di sini kita akan memilih di account receivable. Kemudian untuk customer receipt-nya kita akan memilih di cash in bank. Dan untuk ketentuan lainnya bisa kalian cek di sini ada freight atau beban angkut ya. Jadi tadi di account juga ada yang namanya freight collected dan freight paid ya. Jadi untuk sales kita akan memilih beban angkut untuk freight collected di penjualan ya. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada juga diskon ya. Jadi ada diskon. Untuk diskonnya kita pilih di sales diskon ya, yang berhubungan dengan penjualan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada late payment atau keterlambatan pembayaran ya. Di sini di akun tadi juga ada, dan kita akan hubungkan dengan late fee collected ya. Ini untuk penjualan ya. Untuk selanjutnya masih di link account ya, ada di menu yang lainnya untuk purchase ya. Untuk purchase di sini kita akan memilih tracking payable-nya untuk ke akun payable. Kemudian untuk pay di sininya kita sama ke cash in bank. Untuk yang selanjutnya ada flag juga untuk purchase, tapi untuk link akunnya sedikit berbeda atau emang berbeda. Di sini kita pilih ke flag paid ya, untuk pembelian.
Untuk yang selanjutnya ada diskon juga saat pembelian ya. Untuk account-nya di sini ada di purchase diskon. Kemudian yang selanjutnya ada late payment juga. Untuk late payment juga di sini kita akan memilih ke late fee expense ya di sini untuk telat pembayaran di link account purchase di sini ya. Kalau sudah tinggal di oke. Jadi itu langkah kedua setelah pencatatan akun adalah menyesuaikan link. Oke. Untuk selanjutnya di sini saya akan langsung masih ke bagian penyesuaian link. Yang selanjutnya ada tentang text code. Ya, di sini saya akan mengubah dulu text code atau menyesuaikan text code yang digunakan. Di sini ada banyak sekali text code supaya tidak bingung. Di sini ada banyak sekali pilihan. Disarankan kita akan coba dihapus dulu dengan cara double klik kemudian di delete text code. Kemudian yang ini juga kita akan delete. Kemudian yang ini juga kita akan delete. Dan kita akan sisakan dua yang digunakan. Untuk yang pertama kita akan edit dulu yang ini ya. Untuk test code ini misalkan kita akan ubah menjadi ppn ya. Kategorinya udah benar di sini ya. Untuk bagian yang selanjutnya rate-nya di sini masih tetap di 10% ya. Untuk yang lainnya adalah pengisian text collected-nya. Di sini kita akan pilih ppn outcome. Kemudian untuk text paid-nya di sini akan kita pilih di ppn income. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita di oke. Oke, jadi itu untuk penyesuaian link pajaknya. Untuk selanjutnya kita akan langsung ke langkah selanjutnya adalah mencatat saldo ya. Jadi untuk pencatatan saldo di sini kita akan menggunakan salah satu menu di pencatatan. Di sini ada di record journal entry. Kita tinggal buka ya. Kemudian untuk di sini tanggalnya kita sesuaikan ya. Pertama di tanggal 1 Desember 2018 ya. Semuanya misalkan di sini adalah tentang neraca saldo. Jadi untuk menu ini kita akan mencatat bagian dari ini. Jadi kalian tinggal catat semuanya sampai beres dan pastikan di sini balance atau out of balance-nya 0 ya. Saya akan coba mencatat ya.
Untuk selanjutnya kita bisa cek untuk di sini ada out balance di sini. Maka kita perlu memastikan akun tersebut sudah atau tidak ada yang ketinggalan di sini ya. Di sini misalkan ada sisa 10 ya. Jadi kita bisa cek untuk yang selanjutnya di sini di masing-masing akun. Pertama misalkan di sini 2761206 110 27 72 164 13 6 38 67 550 320 350 160 10 130 43 84 154 26 147 112 200 200 158 106 109 15 17 6 46 880 2440 2180 28 16 14 14 10 8 25 15 2 15 2 20 4 27. Nah ini ya, ini yang kurang 2. Oke, sudah selesai. Untuk selanjutnya ketika di sini sudah selesai, out of balance-nya 0 ya. Untuk langkah selanjutnya kita tinggal di record ya. Untuk pengecekan transaksi di sini bisa kalian cek di transaction journal dan tanggalnya kalian pastikan di sini dari 2018 ya. Ada di sini neraca saldo. Oke. Untuk yang selanjutnya, ketika kalian lihat di soal di sini akan masuk ke halaman yang selanjutnya tentang mencatat data customer dan saldo piutang ya. Jadi untuk yang selanjutnya di sini kita akan masuk ke menu card file di Mayob ya untuk memasukkan data customer ya. Menu card file, kemudian menu card list. Untuk customer kita bisa mengetik atau di tab customer, kemudian kita new untuk baru. Untuk nama di sini kalian bisa masukkan sesuai dengan data. Untuk selanjutnya ada di setting detail, kita cek konfigurasinya di item. Untuk cell layoutnya, untuk text code-nya di sini ada pajak, dan untuk free text-nya di sini kita pilih di not reportable saja. Untuk terminnya di sini kita akan pilih di in a given day sesuai dengan termin yang dicatat di sini di soal 1/10 net 30, artinya diskonnya di sini ada 10 dari 30 ya. Untuk diskonnya adalah 1 tadi. Untuk LED-nya di sini kita juga isi 1 sesuai dengan soal tadi. Next, selanjutnya
Jadi untuk data customer juga apabila ada kesalahan bisa kalian edit ya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan mencatat saldo piutang. Jadi di sini kita akan masuk ke menu balance ya. Untuk di sini tentang customer berarti customer balance ya. Kita akan coba masukkan di toko Anda nih terlebih dahulu ya. Untuk selanjutnya kita cek terminnya sudah 1% 10 net 30. Invoice-nya di sini kita masukkan. Selanjutnya untuk di soal ada toko bahana. Yang selanjutnya untuk toko Dira. Ada kesalahan. Oke, di sini kalau sudah berhasil sama ya, congratulations, you already sales. Sini juga out of balance-nya sama 0 ya, berarti sudah dimasukkan untuk saldo piutang. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan masukkan data supplier ya. Buying juga hampir sama.
untuk terminnya di sini kebetulan 10 hari di jangka 50 ya, diskonnya ada 2. Selanjutnya PT Caraka. Untuk datanya sudah, selanjutnya kita akan mencatat saldo hutang di menu balance untuk supplier ya. Caranya hampir sama, kita cek 2% 10 net 50 untuk fakturnya kita masukkan. Selanjutnya juga sama, masukkan record. Dan untuk keterangannya, congratulations your purchase command center udah betul, dan out balance nya juga sama 0, udah benar berarti ya. Untuk selanjutnya kita akan mencatat di sini adalah daftar produk. Jadi untuk daftar produk kita akan masuk ke menu inventory ya. Di sini di Mayob ada menu inventory. Untuk selanjutnya kita akan mencatat data produk di item list. Untuk selanjutnya kita tinggal new, dan untuk data produknya kita tinggal masukkan item number. Namanya di sini ada
Untuk ketentuannya di sini kita checklist I by I sell I inventory karena semuanya kita akan lakukan. Untuk link akunnya kita tinggal pilih di sini yang berhubungan dengan pembelian. Di sini ada di cost of goods sold. Kemudian untuk penjualannya di sini kita simpan di sales of merchandise, dan untuk inventory-nya disimpan di merchandise inventory. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada buying detailnya. Di sini kita cek text code-nya di sini pakai yang VPN, dan sering juga kita akan masukkan VPN ya untuk pajak. Selanjutnya di oke, ignore. New lagi. Untuk produk kedua adalah bersama dengan yang tadi. Pertama cost of goods sold, sales, dan merchandise inventory. Buyingnya udah di VPN, ini juga udah ya. Ignore. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita akan mencatat nilai dari item tersebut di menu, dilihat ya, dicek. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk mencatat di adjust inventory untuk memasukkan data produk dan harga di sini ya. Pertama di sini tanggalnya per 30 November. Untuk unitnya ada 80, unit costnya di sini ada. Untuk akunnya kita akan pilih di merchandise untuk penyimpanan ya di sini. Kemudian sama. Jadi di sini untuk masukkan nilai persediaan di salah satunya di adjust inventory. Kemudian kita record ya. Di sampai sini untuk persiapannya udah selesai. Tapi apabila ada beberapa kendala, kita bisa cek di transaction journalnya, kita cek ya. Untuk inventory di sini sudah masuk di 164 ya. Kemudian kita bisa cek juga di account list juga di sini ya, sama. Kemudian yang selanjutnya bisa kita cek untuk jurnal-jurnal yang tadi sudah dimasukkan ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke entry transaksi ya. Kita bisa lihat untuk dokumen pertama ya, di sini ada voucher kas kecil sebesar 900.000 untuk keperluan iklan di sini. Jadi yang pertama kita akan masukkan di menu Mayobnya, di menu banking spend money untuk pengeluaran voucher kas kecil. Untuk paymentnya di sini kita akan menggunakan petty cash karena untuk pengeluarannya di bawah 1 juta ya. Selanjutnya kita isi kodenya sesuaikan dengan soal. Sebesar 900.
akan kita belikan beban ke periklanan di sini. Di advertising expense sebesar 900. Oke. Kalau sudah, kita tinggal record. Oke. Terus selanjutnya kita cek dokumen 2 di sini berhubungan dengan penjualan. Di sini ada faktur penjualan untuk ke toko Andani di sini dari PT Cahaya ya. Kita mulai penjualan ke menu sales, kemudian di enter sales ya. Kemudian untuk layoutnya jangan lupa kita pilih item untuk layoutnya. Untuk customersnya di sini ada PT Toko Andani. Untuk selanjutnya terminnya sudah sama 11030. Teks inklusifnya jangan lupa di uncheck. Kemudian untuk invoice-nya tinggal kita masukkan sesuai dengan data. Freight-nya di sini ada 500. Hasilnya 65400. 65400 sama. Kalau sudah, kita tinggal record ya. Oke. Untuk selanjutnya kita cek dokumen yang selanjutnya, dokumen 3 di sini tentang voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan toko. Berarti kita akan pergi ke menu banking, spend money untuk pengeluaran kas kecil. Untuk selanjutnya kita masukkan sebesar 950. Untuk akunnya di sini tentang perlengkapan toko ada di supplies expense ya. Oke. Kemudian kita tinggal record. Untuk selanjutnya kita cek di dokumen 4 sama tentang voucher kas kecil, maka kita akan masuk ke menu yang tadi di banking, spend money, dan untuk pengeluarannya kita pakai masih petty cash. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada tagihan rekening. Untuk akun tagihan rekening telepon, kita bisa memilih telepon expense ya. So kita tinggal di record ya. Oke.
Selanjutnya kita cek kembali dokumen yang selanjutnya. Sini ada dokumen 5 tentang bukti penerimaan, ya, bukti penerimaan kas. Jadi di sini untuk penerimaan kas dari PT Cahaya ke Toko Adira, berarti penerimaan, atau kita masuk ke menu sales, receipt payment, ya, di sini. Selanjutnya di bank, untuk customernya kita pilih Toko Dira, ya. Untuk amountnya di sini kita masukkan jumlahnya. Tiga dua 670. Oke. Untuk ID oke. Jadi di sini kita ada diskon. Ketika di apply, di sini kosong, ya, out of balance. Oke, kita cek. Kemudian selanjutnya kita record print letter saja. Oke. Untuk selanjutnya di dokumen 6, di sini ada pembelian, berarti, ya. Di sini termasuk faktur pembelian. Untuk pembelian kita masuk ke menu purchase, enter purchase. Untuk layoutnya juga jangan lupa diitemkan. Untuk suppliernya kita bisa pilih tadi dari PT Asoka. Jangan lupa tag inklusifnya di uncheck. Kemudian purchase, notanya kita masukkan. Flag di sini tidak ada. Untuk hasilnya di sini ada 33, ya. Oke. Kalau sudah, kita tinggal di record. Oke. Selanjutnya untuk dokumen selanjutnya di sini ada dokumen 7 dari PT Asoka, ada nota kredit di sini.
Bisa dilihat di sini mengkredit saudara untuk pengembalian barang, berarti pengembalian barang termasuk dalam kegiatan retur. Untuk retur kita masih bisa membuka menu di purchase, kemudian di enter purchase. Untuk PT-nya disesuaikan, tadi ada di PT Asoka, kemudian purchase-nya juga di isi nomor. Untuk retur di sini kita tinggal memasukkan minus ya. Oke, jadi seperti ini untuk hasilnya. Kemudian kita di record ya. Oke, untuk selanjutnya untuk bagian dokumen 7 masih belum selesai. Di sini kita akan masukkan dulu retur, informasi returnya di menu register ya. Kita cek di sini, kita bagian di menu return and debit, kemudian kita tinggal pilih dan kemudian kita pilih ke apply to purchase ya di sini. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk ID-nya kita masukkan lagi. Oke, jadi di sini udah di apply amount, kemudian out of balance-nya sudah 0. Jadi di sini sudah selesai untuk kasus yang purchase di PT Asoka, dan returnnya udah selesai di record. Oke. Untuk selanjutnya di dokumen yang ke-8, di sini hubungan dengan voucher kas kecil di sini yang berhubungan dengan PT PLN atau tagihan rekening listrik sebesar 850. Untuk tagihan listrik di sini kita akan bayar melalui menu banking di spend money, dan untuk pembayarannya di PT Cash. Untuk yang lainnya di sini kita lihat. Untuk akun tagihan listrik, di sini kita bisa masuk ke utility expense karena tidak ada berhubungan dengan elektronik atau listrik ya. Selanjutnya kita masukkan dan di record. Oke. Untuk selanjutnya di sini kita cek di dokumen 9 yang berhubungan dengan tagihan rekening PDAM sebesar 600.000. Jadi untuk tagihan PDAM ini kita bisa masukkan ke menu banking juga sama. Untuk penjual untuk
eh, untuk petikes untuk pembayarannya melalui petikes ya. Selanjutnya kita masukkan di dokumen sini ya. Sebesar 600.000. Untuk akun di sini kita akan pilih ke utility juga ya. Untuk tagihan PDAM kan tidak ada bagian air atau water. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa cek di dokumen 10 di sini tentang bukti pengeluaran kas. Jadi untuk bukti pengeluaran kas ini dari PT Cahaya ke PT Caraka dengan hutangnya di sini 88 ya. Jumlah dibayarnya 86. Oke. Untuk pembayaran bukti pengeluaran kasnya di sini kita akan masuk ke menu purchase pay bill ya. Untuk pembayaran atau pengeluaran kas sebesar 88 yang artinya di sini paymentnya dari cash in bank. Untuk suppliernya kita tadi di PT Caraka. Kemudian untuk check-in numbernya kita masukkan BKK 121 sebesar 86240000. Oke. Ya. Untuk pembayarannya di sini oke. Kemudian kita amount. Oke. Hasilnya di sini sudah out of balance ya. Kemudian kita tinggal di record. Oke. Untuk selanjutnya kita masukkan di dokumen 11. Di dokumen 11 di sini berhubungan dengan faktur penjualan. Karena di sini kita lihat dari PT Caraka ke PT Bahana sebesar sekian. Kita tinggal masukkan ke menu penjualan. Di sini ada di menu sales, enter sales, kemudian masukkan PT atau toko tadi Bahana. Kemudian untuk invoice-nya juga dimasukkan. Oke. Untuk breaknya di sini adalah 300. Maka hasilnya di 30220 ya. Kemudian kita di record.
Untuk selanjutnya adalah di dokumen 12. Di dokumen 12 ini merupakan sebuah nota kontan dari toko Pananjung ya. Kepada toko Pananjung berarti ini termasuk dalam penjualan, nota penjualan yang artinya kita akan masuk ke menu sales, enter sales. Kemudian untuk customernya di sini kebetulan adalah toko Pananjung. Ya, jadi di sini belum ada toko Pananjung, jadi kita akan buat lagi toko baru di sini. Untuk toko Pananjung ini untuk termnya di sini kebutuhan cash ya. Berarti di sini kita tinggal di oke. Untuk toko Pananjung. COD untuk termnya, untuk invoice-nya total harganya di sini 27, kemudian untuk jasa pengirimannya 350. Oke. Jadi totalnya ada 37 10 000. Oke. Untuk nota kontan di sini P2D-nya kita isi sama dengan tagihan yang ada sehingga balance ya. Kemudian kita tinggal record. Selanjutnya di sini di dokumen 13 adalah bukti pengeluaran kas dari hutang ke PT Barata. Jadi di sini ada pelunasan hutang. Berarti kita akan masuk ke menu purchase by bill. Di sini untuk pelunasannya menggunakan metode bank. Untuk suppliernya tadi kita cek ke PT Barata. Untuk invoice-nya sebesar 22 juta. Oke. Out balance ya. Kemudian tinggal di record. Untuk selanjutnya dokumen 14 ya. Di sini dokumen 14 berhubungan dengan bukti penerimaan kas yang diterima oleh PT Cahya ke Tuan Suyoko. Di sini untuk penjualan tunai satu-satunya kendaraan perusahaan sebesar 146 juta ya di sini. Untuk bukti ini kita akan masukkan ke menu record journal entry ya untuk penjualan vehicle dengan informasi jurnalnya adalah seperti berikut sesuai dengan yang ada di nota. Untuk jurnalnya di sini kita akan keluarkan dari cash in bank ya sebesar 146 juta ya di sini. Untuk selanjutnya masuk ke akun
vehicle juga di sini karena ada penjualan akumulasi dari vehicle sebesar 10 juta sesuai dengan informasi yang tadi. Kemudian yang selanjutnya di sini karena kendaraan itu harganya sebesar 160 juta yang sesuai tadi di neraca saldo awal 160, maka di sini kita hitung 160 dikurangi 146 tambah 10. Maka hasilnya di sini kita akan menerima kerugian ya sebesar 4 juta. Ya. Dan untuk tadi di sini untuk vehicle harganya di sini sebesar 160. Maka balance ya. Jadi yang dijual ini udah dijual sebesar 146 dengan kerugian dan penyusutan sebesar yang di sini ya. Kemudian tinggal di record. Untuk selanjutnya kita masuk ke dokumen 15. Dokumen 15 ini adalah berhubungan dengan bukti penerimaan kas. Maka kita akan masuk ke menu sales receipt payment dari toko Bahana. Jadi di sini kita masuk ke toko Bahana, penerimaannya sebesar oke. Di sini ada VJ11, di sini berarti kita amount yang ini. Maka balance. Sudah di record. Untuk selanjutnya kita masuk ke dokumen 16 ya. Untuk dokumen 16 ini berhubungan dengan faktur pembelian dari ke PT Barata ya. Maka kita akan masukkan ke menu pembelian di purchase, enter purchase ke PT Barata. Hasilnya di 46. Kemudian untuk totalnya di 56.000 ya. Selanjutnya kita record. Terus selanjutnya di dokumen 17. Di sini di dokumen 17 ini berhubungan dengan faktur penjualan. Jadi kita langsung masukkan enter sales. Untuk datanya di PT Cempaka. Untuk hasilnya di sini 34 dengan beban angkut 4.000
500.000, hasilnya di sini 37.800. Oke. Tinggal di record. Untuk selanjutnya kita masuk ke dokumen 18. Untuk dokumen 18 ini berhubungan dengan voucher kecil untuk informasi pemeliharaan reparasi dan alat-alat sebesar 900.000. Maka untuk aplikasi di sini masuk ke menu banking, spend money untuk pengeluaran kas, dan untuk paymentnya di sini dari kas kecil. Ya, untuk reparasi alat-alat di sini masuk ke maintenance ya. Oke, balance, kemudian record. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke dokumen 19 ya. Di sini dokumen 19 adalah berhubungan dengan bukti pengeluaran kas. Jadi bukti pengeluaran kas ini kita akan bayarkan ke PT Asoka sebesar 44. Kemudian untuk menunya kita masuk ke purchase pay bill. Dari cash in bank ke PT Asoka. Kemudian untuk ceknya sebesar 44. Oke. Sebesar 40. Sebesar 44. Balance, kemudian tinggal kita simpan. Untuk selanjutnya kita masuk ke dokumen 20. Di dokumen 20 di sini berhubungan dengan faktur penjualan ya. Di sini kita langsung saja ke faktur penjualan di menu sales, enter sales. Kemudian untuk tokonya di sini toko Dira. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada beban angkut sebesar 800. Hasilnya di sini ada 47 ya, 47 juta. Kemudian kita tinggal record. Oke.
Untuk selanjutnya kita masuk ke dokumen 21. Di sini tentang bukti pengeluaran kas. Jadi untuk bukti pengeluaran kas ini kita bisa masuk ke menu. Untuk bukti pengeluaran kas bisa kita masuk ke menu record journal entry ya. Tinggal masukkan di sini untuk nomornya. Untuk akunnya di sini kita pilih di debitnya adalah credit card sebesar 84. Oke. Untuk pengeluarannya dari cash in bank. Oke. Kemudian kita record. Untuk selanjutnya adalah dokumen 22 adalah masih pengeluaran kas dari angsuran Bank Mandiri. Di sini kita bisa masuk pengeluaran banking, spend money dari cash in bank. Kemudian untuk bayarannya ke Bank Mandiri. Sebesar 18 juta dengan bunga masuk ke akun interest expense sebesar 18 sebesar di totalnya pas balance, kemudian tinggal di record. Untuk selanjutnya di dokumen 23 ini tentang pengeluaran kas. Untuk pengeluaran kas di sini kita lihat tentang karyawan. Jadi kita akan masuk ke menu di sini ya. Di spend money juga. Untuk pembayarannya melalui cash in bank. Pembayarannya sebesar 88.15.000. Oke. Untuk akunnya di sini akan masuk ke menu wages and salaries. Untuk amount-nya di sini 9 juta. Dan untuk PPh-nya kita akan masukkan ke income tax expense ya. Oke. Kemudian kita record. Untuk selanjutnya di sini ada di dokumen 24 tentang bukti pengeluaran kas adalah tentang pengisian kembali kas kecil sebesar 4.500.000. Berarti kita masuk ke menu misalkan di sini tentang pengisian kembali kas. Bisa ke menu spend money.
dari cash in bank. Untuk akunnya jelas di sini ke kas kecil. Oke. Kalau sudah di record. Untuk selanjutnya di sini ada di dokumen 25 ada tentang penyusutan atau penyesuaian di sini berhubungan dengan aktiva tetap. Jadi untuk pengisiannya kita bisa masuk ke menu account record journal entry untuk penyesuaiannya. Untuk penyusutan aktiva tetap di sini adalah building atau penyusutan. Jadi untuk penyusutannya di sini akan masuk ke depresiasi ya. Jadi depreciation pada aktiva atau ke building, penyusutannya mana ini, depreciation sebesar 1 juta. Untuk penyusutan building, kemudian yang kedua penyusutan juga untuk sebesar 800 pada equipment sini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jika sudah balance di sini tinggal di record. Oke. Untuk selanjutnya masuk ke dokumen 26 tentang penyesuaian akhir persediaan supplies dan asuransi. Di sini bisa masuk juga ke menu transaction, record journal entry ya. Di sini untuk penyesuaian akhir periode ini, yang pertama tentang suppliers. Di sini suppliers ini harus diketahui dulu dari jumlah yang ada di akun suppliers ya. Di sini kita lihat akun suppliers-nya adalah 13.600 ya. Jadi untuk 13.600 ini kita akan kurangkan dengan 3 juta, maka hasilnya di sini untuk supplies expense sebesar pada kemudian untuk yang selanjutnya adalah asuransi. Berarti di sini ada berhubungan dengan insurance expense sebesar 1.500 pada asuransi bayar muka atau private insurance. Oke, untuk selanjutnya tinggal di record ya.
Dan untuk jurnal yang terakhir atau dokumen terakhir adalah tentang eh, PPN. Ya, di sini tentang pajak, yang mana PPN income outcome ini harus masukkan ke PPN payable. Jadi untuk dokumennya kita bisa cek ya pemasukannya di akun liabilities, dan untuk transaksinya di sini kita masukkan ke record journal entry ya. Oke, untuk jurnalnya bisa cek. Untuk di debit adalah PPN outcome-nya kita cek sebesar 166350. Kemudian untuk PPN income-nya kita masukkan di bagian kredit sebesar 119.200. Dan untuk yang terakhir adalah disimpan pada payable sisanya sehingga balance ya. Jika sudah, kita tinggal record. Oke. Jadi itu dokumen terakhir untuk pencatatan transaksi dan sudah selesai. Dan untuk hasilnya kita bisa cek di sini sudah habis ya. Dan untuk laporannya kita bisa tinggal cetak di menu report, index to report. Untuk neracanya bisa dicek di neraca balance sheet. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian untuk profit loss kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Dan yang lainnya misalkan tentang Oke, jadi itu saja pembahasan mengenai soal akuntansi PT Cahaya paket 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.